Halo teman-teman ASN, selamat datang di Ngobrol Berdampak bersama saya Tri. Hari ini kita bakal bahas satu kata yang sering banget lewat ya, di FYP atau berita. Tapi kadang kita masih meremelek pahamnya. Apa itu? Conflict of interest alias konflik kepentingan. Nah, sekarang di room ini kita udah ada dua narasumber yang kita siap tanya-tanya dan diskusi ringan. Ada Mbak Feren dan Koko Julian. Halo. Halo Mbak Feren, halo Kojul. Halo, Halo. Mas Tri. Halo, penonton. Halo, rekan-rekan ASN semuanya. Kita siap menguliti isu ini sampai ke akar-akarnya. Ya, panas nih topiknya nih, panas nih. Siapin kopi ya. Nah, benar banget Kojul. Kopinya harus yang pahit, biar seimbang. Oke, saya mau langsung to the point. Mbak Feren, sebetulnya apa sih definisi konflik kepentingan yang paling gampang dipahami sama anak muda zaman sekarang nih? Jangan pakai bahasa yang tinggi-tinggi, biar kita bisa ngerti Oke, sama-sama oke. Mbak Feren. Boleh langsung Mbak Feren? Ah, Oke, eh, gini ya, versi gampangnya gini ya, Mas Tri. Bayangin, Mas Tri ini jadi wasit di salah satu pertandingan sepak bola. Lalu, tapi salah satu pemainnya ini Mas Tri punya adik kandung. Oke. Iya, iya, iya. Kira-kira pas eh, adiknya Mas Tri melanggar lawan di kotak penalti, Mas Tri bakal niup peluit sekencang biasanya tidak? Jujur agak bimbang ya. Minimal ragu-ragu niupnya. Takut gak dikasih makan di rumah. Nah, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Nah, itulah konflik kepentingan ketika posisi profesional kamu sebagai wasit berbenturan dengan kepentingan pribadi kamu sebagai seorang kakak. In real life, di dunia nyata, ini terjadi waktu pejabat publik punya bisnis sampingan yang dapat proyek dari instansinya sendiri, atau bos di kantor yang apa ya naikin jabatan bawahannya cuma karena mereka satu hobi, Satu hobi. satu apa ya satu jalan begitu, bukan karena bawahannya itu punya performa kerja yang baik. Oh, paham, paham. Jadi intinya profesionalitas keganggu sama urusan personal. Nah, Kojul, Ya, di dunia kerja atau organisasi, kenapa sih hal kayak gini bahaya banget? Kan kesannya, cuma bantu teman atau keluarga doang. Masa nggak boleh? Ya, nggak boleh dong. Bahaya tuh, bahaya, Mas. bahaya ini. Dianggap Wah, aja ini tuh kayak rayap di ya, tiang ya. rumah. Dari luar, wah, kokoh tiangnya nih. Tapi lama-lama bisa roboh. Kalau di organisasi, dampaknya itu ada tiga. Yang pertama, hancurnya kepercayaan. Ya, hancurnya Karyawan kepercayaan. lain yang kompeten bakal ngerasa, ngapain kerja keras-keras kalau yang nanti ujung-ujung naik jabatan tetap si ininya si bos. Kedua, kualitas keputusannya jadi busuk. Kita milih vendor bukan karena paling murah atau paling bagus, tapi karena vendor itu punya keluarga. Hasilnya rugi bandar. Oh, gokil, gokil, gokil. Rayap ya organisasi nih. Berarti dampaknya langsung ke mental tim juga. Terus Kojul, kalau kita udah tahu bahayanya, gimana cara organisasi membasmi rayap ini? Ada ramuan khusus nggak? Nah, resepnya itu keterbukaan. Di perusahaan Keterbukaan ya. yang sehat, kita menggunakan sistem deklarasi. Jadi dari awal masuk atau setiap kali awal ada proyek atau apa kontrak, semua orang harus mengisi form transparansi. Misalnya, eh ada info nih, salah satu pemilik vendor yang ikut ini sepupu saya. Kalau udah Oh, gitu, orang ini kan harus ditarik mundur dari tim tim penilai biar gak boleh ikut milih supaya adil. jadi kuncinya jujur di awal ya. Tapi Mbak Feren, kalau di level makro atau pemerintahan, contoh realnya kayak gimana sih yang lagi hangat sekarang? Em, yang paling disorot media ya, misalnya apa ya, dari ombudsman itu soal rangkap jabatan ya, Mas Tri ya. Iya, iya.
ada jabatan di kementerian juga yang jadi, misalkan jadi komisaris di BUMN. Di satu sisi dia yang bikin aturan atau dia yang jadi regulator, di sisi lain dia yang jalani bisnisnya atau dia yang jadi operatornya. Ini kan Hmm. bikin batasannya abu-abu banget gitu kan ya. Akibatnya kebijakan publik yang harusnya jadi murni demi rakyat dan demi masyarakat bisa bergeser dengan menggunakan korporasi tempat dia menjabat. Seperti Wah, itu, Mas benar Tri. benar benar. Jadi ibaratnya wasit merangkap jadi pemain plus pemilik klub itu. Wadaw, Betul berat sekali, berat betul. berat. Gimana, Kojul? Ya, ya makanya itu manajemen konflik kepentingan bukan berarti melarang kita punya hubungan keluarga atau punya bisnis. Tapi bagaimana kita bisa menarik garis batasan dengan tegas. Jangan dicampur aduk. Wah, Kerja ya mantap. kerja, Ya, keluarga ya mantap keluarga. mantap. Eh, nggak kerasa nih kita udah di penghujung obrolan. Singkat, padat, tapi langsung nembak ke inti masalah. Sebelum kita bungkus, boleh dong satu closing statement atau pesan singkat dari Mbak Feren dan Kojul buat teman-teman ASN yang mungkin lagi jadi pemimpin di organisasi atau bahkan baru merintis karir. Boleh, yang pertama dari Mbak Feren dulu deh. Oke, dari saya ya Mas Tri ya. Ya, Apa ya? Integritas itu mahal, tapi sekali hilang tidak bisa lagi dibeli. Kenali batasanmu dan berani berkata no ketika urusan pribadi mulai menyentuh ranah profesional. wow, luar biasa. Kalau Kojul, ada nggak sih? Kalau dari saya simpel saja. Jangan takut untuk transparan. Karena lebih baik jujur di awal daripada ketahuan di akhir. Wow, Integrity is doing the right thing even when no one is watching. That's all. wow, keren banget. Tepuk tangan dulu buat narasumber kita hari ini. Teman Meng, meng, ASN, meng. kesimpulannya jelas. Konflik kepentingan itu nyata dan ada di sekitar kita. Kuncinya adalah sadar diri, jujur, dan berani membatasi diri. Saya Tri, pamit undur diri. Jangan lupa komen, like, share podcast ini kalau kalian ngerasa obrolan ini berdampak buat kalian. Sampai ketemu di episode berikutnya. Stay professional and stay impactful. Bye.